Jika Anda adalah penyintas kekerasan, ingatlah bahwa perasaan Anda wajar, dan itu bukan kesalahan Anda. Banyak penyintas cenderung menyalahkan diri sendiri, padahal itu tidak seharusnya terjadi. Video ini dibuat untuk membantu Anda memahami bagaimana trauma memengaruhi otak dan memutus siklus tersebut. Kekerasan, baik itu secara fisik, emosional, atau psikologis, meninggalkan luka yang jauh lebih dalam daripada yang dapat kita lihat. Hal ini tidak hanya menyakitkan pada saat kejadian, tetapi juga mengubah cara kerja otak, yang sering memengaruhi cara Anda berpikir, merasakan, dan bahkan berhubungan dengan orang lain. Sekarang, mari kita telusuri apa yang dikatakan para ahli tentang dampak sebenarnya dari hal ini. Otak dalam kondisi stres. Saat Anda mengalami kekerasan, bagian otak yang disebut amigdala, yang berfungsi mendeteksi bahaya, menjadi terlalu aktif. Akibatnya, Anda merasa seolah-olah selalu dalam bahaya, meskipun sebenarnya tidak ada ancaman. Ini membuat Anda sering merasa cemas, takut, dan waspada. Di sisi lain, korteks prefrontal, atau bagian depan otak yang bertugas membantu Anda berpikir dengan tenang, dan mengontrol emosi justru menjadi kurang aktif. Akibatnya, Anda sulit menenangkan diri, mudah terkejut, sulit fokus, dan terkadang susah mengingat atau belajar hal baru. Stres kronis akibat kekerasan bisa membuat hipokampus, bagian otak yang mengatur ingatan dan pembelajaran, mengecil. Akibatnya, Anda jadi sulit mengingat dengan jelas. Itulah sebabnya orang yang mengalami kekerasan sering memiliki ingatan yang samar atau terpecah-pecah. Kadang, trauma muncul dalam bentuk kilas balik, atau sebagian ingatan tentang kejadian tersebut terasa hilang. Misalnya, dalam kasus pengadilan, penyintas mungkin sulit mengingat detail kejadian, sehingga terlihat seperti berbohong. Padahal, trauma membuat otak kesulitan menyimpan ingatan dengan benar. Memahami hal ini bisa membantu kita lebih berempati kepada penyintas, bukan meragukan pengalaman mereka. Trauma bukan hanya soal emosi. Itu juga berdampak pada cara kerja otak dalam menyimpan atau melupakan ingatan sebagai upaya melindungi diri. Pelemahan emosi. Saat kekerasan terjadi, bagian otak bernama amigdala bisa terlalu aktif, memicu rasa takut, bersalah, atau malu. Kadang, otak melindungi diri dengan mematikan emosi, yang disebut pelemahan emosi atau emotional blunting. Ini membuat Anda merasa mati rasa atau terputus, sehingga sulit merasakan emosi apapun, baik positif maupun negatif. Meski ini membantu sementara, banyak orang kesulitan mengembalikan emosi mereka setelah kekerasan selesai. Jika Anda mengalaminya, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Penyembuhan itu mungkin, dan mencari bantuan adalah langkah yang baik saat Anda siap. Deregulasi emosi, atau gangguan pengaturan emosi. Sebuah studi terbaru dari Universitas Vanderbilt menemukan bahwa kekerasan dapat merusak kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosinya, karena kerusakan pada bagian otak yang mengatur itu. Bayangkan seperti mengendarai mobil. Saat menekan rem hampir tidak berfungsi, dan pedal gasnya macet, membuat mobil melaju tanpa kontrol. Inilah yang terjadi pada otak saat mengalami kekerasan. Bagian otak yang mengatur emosi dan keputusan jadi tidak berfungsi dengan baik. Terkadang, Anda merasa terlalu banyak emosi, mudah berubah dari tenang ke cemas, sedih, atau marah tanpa alasan jelas. Lain waktu, Anda justru merasa tidak bisa merasakan apapun sama sekali. Pengambilan keputusan yang tergesa-gesa. Dr. Jamie Hansen, ahli saraf dan psikolog perkembangan, menemukan bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan sering kesulitan di sekolah, mendapatkan nilai buruk, terlibat dalam perkelahian, dan bolos kelas. Penelitian serupa menunjukkan bahwa kekerasan fisik dapat meningkatkan kemungkinan korban menggunakan narkoba, minum alkohol berlebihan, melukai diri sendiri, dan terlibat dalam perilaku seksual berisiko. Kedua penelitian ini menunjukkan bagaimana kekerasan membuat amigdala terlalu aktif dan merusak korteks prefrontal, bagian otak yang mengatur pengambilan keputusan dan pengendalian diri. Otak menjadi terbiasa bereaksi cepat untuk melindungi diri, sehingga sulit untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang matang. Rasa sakit emosional akibat kekerasan juga bisa membuat orang mencari cara untuk melarikan diri atau mengatasi masalah,
Meskipun cara-cara itu tidak sehat, yang menyebabkan perilaku agresif, sembrono, dan merusak. Jika Anda seorang penyintas kekerasan, ingatlah bahwa perasaan Anda itu valid, dan itu bukan salah Anda. Banyak penyintas, bahkan orang lain, seringkali menyalahkan diri sendiri atau pihak yang tidak seharusnya disalahkan. Kami membuat video ini untuk membantu memutus siklus tersebut dengan memahami bagaimana trauma mempengaruhi otak. Depresi dan kecemasan. Korban kekerasan sering merasa putus asa dan kewalahan. Mereka mungkin mengalami depresi, seperti merasa sedih, kosong, atau kehilangan semangat. Banyak juga yang merasa cemas, selalu khawatir, atau tegang meski tidak ada bahaya. Perasaan ini bisa berlangsung lama dan menjadi masalah kesehatan mental serius, seperti depresi berat, fobia, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, gangguan makan, atau bahkan pikiran untuk bunuh diri. Kabar baiknya, otak bisa pulih dan beradaptasi dengan dukungan yang tepat. Kekerasan memang meninggalkan dampak besar pada otak. Tapi dengan memahami cara kerjanya, Anda bisa mulai memperbaiki kesehatan mental. Jika Anda adalah korban kekerasan, ingatlah bahwa ini bukan salah Anda. Jangan ragu untuk meminta bantuan dari orang terdekat atau profesional. Bagaimana cara kita mendukung orang yang sedang menghadapi dampak trauma? Bagikan pendapat dan pengalaman Anda di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten lainnya. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk menonton. Sampai jumpa lagi.